Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Nah, tadi setelah kita mempelajari bagaimana cara mengunduh saham langsung dari finance.yahoo.com. Nah, sekarang kita akan praktik ya melakukan pengukuran risiko. Dalam hal ini masih dalam tahap menghitung statistik deskriptif return saham, ya. Nah, kita akan menggunakan pustaka QuantMode pada perangkat Luna R, gitu ya. Oke, kita langsung ya praktek di program R-nya. Nah, di sini yang pertama kita akan mengunduh saham ya. Bagaimana cara mengunduh saham ini? Pertama kalian harus install dulu ya untuk package atau paket QuantMode ya. Setelah diinstal, kalian panggil yaitu aktifkan dengan cara library QuantMode. Setelah itu ya. Nah, kita akan memberi ya kita akan memanggil ya data kita yaitu tadi untuk kodenya yaitu telkom.jk. Source-nya dari mana? Dari Yahoo. Ini adalah periode yang diinginkan dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 misalnya. Oke, saya sesuaikan ya tadi dari 2020 ya. 0101. Oke. Nah, kemudian tinggal kita run ya. Kita ingin tahu. Nah, ini adalah 6 data teratas, kita panggil. Ya, ini adalah data untuk telkom.jk. Ini adalah open price-nya, ini high price, ini low price, ini close price-nya ya. Nah, nanti untuk return ini kita akan menggunakan close price-nya. Nah, setelah itu kita coba unduh ya untuk data saham yang lain ya. Yang kedua adalah Unilever. Nah, ini adalah data Unilever. Kemudian yang ketiga untuk ACI. Ya. Oke. Lebih mudah kan? Nah, kalian pilih yang mana? Ingin menggunakan QuantMode di sini ya, atau kalian menggunakan data Excel yang sudah diunduh dari Yahoo Finance, ya kalian harus membaca, mengimpor data tersebut ke dalam R kalian sebelum melakukan analisis ya statistik deskriptif return saham. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung return saham ya. Nah, di sini setelah kita tadi ya sudah mengunduh ya saham yang kita inginkan. Nah, kemudian kita ingin menghitung return saham. Nah, sebelum kita praktik ya menghitung ya return saham data harian dan juga data mingguan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya di sini help period return. Nah, saya ingin memberi tahu ke kalian bahwa ya di sini dalam menghitung ya return yang di sini returnnya ada dalam periodik ya, ada data harian, data mingguan, data tahunan gitu ya. Nah, di sini ada petunjuk lengkap ya, bisa kalian gunakan sebagai acuan, yaitu di sini kalau ingin menghitung data harian menggunakan daily return, menghitung data mingguan, weekly return gitu ya, kemudian bulanan, monthly return, kemudian di sini ada quarterly return ya. Kemudian ini untuk quarter tuh per 4 ya. Berarti kalian punya dalam setahun 12 bulan gitu ya. Berarti datanya di sini ya quarter ya. Per 3 bulan ya, datanya per 3 bulan. Triwulanan istilahnya gitu ya, triwulanan. Kemudian ada data tahunan ya, annual return ya, di sini yearly return atau all return, semuanya kalian unduh gitu ya, jadi satu. Oke. Nah, kemudian di sini misalkan saya ingin menghitung nilai arithmetic return ya dan geometric return seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk arithmetic return. Nah, lebih lanjut silahkan nanti praktekkan untuk semuanya. Sekaligus kalian harus membandingkan antara arithmetic return dan geometric return ini, ya, sesuai di panduan praktikum ya.
Kemudian di sini untuk data saham harian dan mingguan ya, kita beri nama di sini A11 itu adalah daily return untuk data saham Telkom ya. Tipenya adalah arithmetic ya. Kita bisa ketik seperti ini untuk script R-nya. Kita run. Nah, ini ya. Kita peroleh ini adalah daily return ya dari data saham Telkom ya. Nah, ini ada keterangan bahwa ada missing values yang dihapus dari data ya, tapi tidak masalah. Kalau kita panggil untuk A11 ini isinya apa saja. Nah, ini ya. Ini adalah return dari Telkom dari secara harian ya. Kita lihat. Nah, ini sama ya tadi yang kita praktekkan kalau kita menggunakan Excel-nya gitu ya, hasilnya sama. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung log return-nya, caranya ya di sini A12 kita beri nama A12. Nama ini terserah kalian ya, kalian mau memberi nama apa terserah. Bebas ya. Yang penting sesuai dengan ketentuan dalam menjalankan program R. Nah, bagi kalian yang masih pemula menggunakan program R gitu ya, kalian bisa sambil menonton gitu ya video saya tentang pengenalan program R. Di sana lengkap ya untuk penggunaan program R ini dari awal ya, bagi pemula sekali ya, apa itu program R gitu ya, bagaimana prinsip kerjanya, cara kerjanya gitu ya. Di situ saya bahas secara lengkap ya. Nah, di sini kita ingin menamainya A12 ya, misalkan untuk daily return untuk telkom.jk tipenya adalah log. Oke, kalau kita ingin tahu ya datanya isinya seperti apa, A12. Oke, ini adalah log return-nya. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan ya dibandingkan secara sesama, dicermati apakah sama atau tidak gitu ya, atau berbeda. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk data mingguan A21 weekly return telkom.jk, tipenya arithmetic. Kalau kita ingin tahu data sahamnya seperti apa, ya kita run saja gitu ya. Oke. Kemudian untuk weekly return, untuk log return kita cari juga. Gitu ya. Ini kalau mau tahu data secara keseluruhan ya kita tinggal run saja. Atau misalkan kalian ingin melihat data teratas saja ya gunakan head ya. Nah, ini untuk data harian ya untuk arithmetic return, ini head A12 gitu ya. Nah, bisa dilihat. Kemudian ini head A21, head A22. Oke. Nah, ini ya ada perbedaan juga gitu ya, tidak sama persis, ada yang sama, ada yang beda. Nanti coba ya dicermati secara sesama. Oke, untuk menghitung return caranya seperti ini.